HYU ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Mas Agung Laksono sebagai Ketum PMI dan kritisi kebijakan mantan Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Jakarta Suara Kebenaran.com. Kandidat Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional Munas PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan ADART pada forum tertinggi, Munas PMI. Katanya mengutip Antara. Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada ADART. Yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham, dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Tetap akan dilempar ke pemerintah. Jadi kita tinggal menunggu keputusannya. Pemerintah juga saya percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warganya, termasuk organisasi-organisasi. Apalagi PMI. Jadi saya yakin mereka akan adil, objektif, netral, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya, paparnya. Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, DPN Gercin Indonesia, HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam tokoh nasional asal Papua yang dikonfirmasi wartawan Selasa tanggal 11 Desember tahun 2024 saat berada di Jayapura. HYU mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Agung Laksono yang sudah terpilih dalam Munas PMI yang ke-22 sebagai Ketua Umum PMI yang baru. Doa dan harapan kami PMI di bawah kepemimpinan Mas Agung dapat membawa perubahan yang baik dan dapat menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pada kesempatan itu juga HYU mengkritisi kebijakan mantan Ketua Umum PMI yang lalu yaitu Pak Yusuf Kala antara lain di masa kepemimpinannya ada dugaan banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan tata kelola organisasi antara lain. 1. Kesejahteraan karyawan. Tidak pernah ada kenaikan gaji lagi sejak 2017. 2. Pengurangan jumlah karyawan yang signifikan di tahun 2022 sampai tahun 2023. 3. Asuransi kesehatan dihilangkan. Hanya BPJS. Sebelumnya ada BPJS dan asuransi kesehatan. 4. Penghapusan gaji ke-13 sejak 2 tahun yang lalu. 5. Berkurangnya kas PMI secara signifikan. Bahkan dana abadi yang ditinggalkan Mari Muhammad pun dibongkar. 6. Pengelolaan aset helikopter yang diatasnamakan PMI tetapi tidak ada laporan penggunaan atau bahkan digunakan secara komersial tanpa izin PMI. 7. Pembelian bantuan sarung yang disumbangkan atas nama pribadi tetapi pembelian menggunakan dana PMI. 8. Pemanfaatan fasilitas dari negara untuk PMI, bebas bea masuk untuk impor, untuk kepentingan pribadi dan perusahaan. Untuk itu HYU juga meminta kepada Pak Yusuf Kala agar dapat menjaga kepentingan bangsa bersama-sama dan tidak membuat gaduh tensi politik nasional. Pak Yusuf Kala harus legowo untuk memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Pak Agung Laksono untuk memimpin jalannya organisasi PMI ke depannya.